Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di program Evermos, yaitu Ngobrol Bareng Reseller. Balik lagi dengan aku Sandi Syaputra. Senang banget hari ini bisa kembali lagi di program hari ini. Dan tentunya hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol lagi sama reseller-reseller sukses yang sudah banyak pengalaman di Evermos dan akan berbagi dengan reseller-reseller yang sedang berproses. Oke, tentunya hari ini aku nggak akan sendirian. Hari ini aku bakal ditemenin salah satu reseller yang sudah pastinya banyak banget pengalamannya di bidang bisnis. Nah, langsung aja aku panggil. Ini dia Mbak Taufikia Hidayati atau biasa dipanggil Mbak Ati. Halo. Ya, assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak terima Ati, kasih gimana sudah kabarnya? undang saya ke sini. Ya, Gimana kabarnya? Sehat? baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mas Andi Alhamdulillah, apa Masya kabar? Allah. Sehat Ibu, Alhamdulillah sehat juga. Ya, Oke, aku mau pertama-tama mau ngucapin makasih banyak dulu buat Mbak Ati udah nyempatin waktunya untuk sharing tips pastinya, trik pastinya, serta pengalaman juga untuk reseller-reseller kita yang sedang berjuang, Insya Allah ya. terima Oke, kasih kalau sama-sama. ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, kita Betul. harus kenalan dulu nih Mbak Ati. Boleh tahu nggak sih background atau kegiatan dari aktivitinya Mbak Ati itu apa aja? Asalnya dari mana, pekerjaannya apa gitu. Oh iya, asalnya di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kemudian kecamatannya Gunung Anyar. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Nah, kalau tadi udah nyenggol-nyenggol nih gabung Evermos-nya. Nah, kalau boleh tahu gabung Evermos-nya itu semenjak kapan atau dari 2000 berapa gitu? Gabung di Evermos itu sejak tahun 2022, November, di tanggal 22 juga. Di Ya, awal itu awal 2022 ya? 2022 November. Oh, November. 2022 November di tanggal 22 November. Kalau nggak Masya salah Allah, ya. 22. Ya, Tanggal cantik ya. tanggalnya iya kan. Oke, Ya berarti. itu. Nah, kalau ngobrolin tahun gabung Evermos-nya di 2022, mau tahu dulu nih, tahu Evermos-nya itu dari mana sih? Apa dari sosial media atau dari iklan-iklan atau nyari sendiri pengen tambahan penghasilan gitu. Oh ya, itu tahunya karena waktu itu saya lihat postingan kakak saya ya. Postingan kakak saya di status WA kok tumben-tumbennya dia status kayak jualan gitu. Tak lihat itu waktu itu dia status Rinjani. Rinjani itu kayaknya ini deh. Apa namanya? Minyak kayu putih, minyak kayu Iya, putih ya, kalau nggak salah ya, 10 ribuan waktu itu. Saya mau order 4. Nah, waktu itu kan dia juga bingung. Itu kan saya order ya, itu aku order 4 gitu. Habis itu sama kakak saya dialihkan ke Pak Opi, ke Mas Opi ya, oke, tim ke CE-nya community kayaknya ya. ya. Ya, ke CE-nya kan dia nggak tahu, dia pokoknya posting aja gitu ya. Habis itu sama Pak Opi, ya masuk dulu Ibu ke reseller, ya, gabung ke reseller itu. Gabung jadi Terus habis itu ya sudah saya ikuti itunya, alurnya, terus saya mau masuk ke apa namanya, kecamatannya, ke ya, apa grup grup grup. kecamatan waktu itu. Kayaknya grup waktu itu kan belum ada itu ya, bagian-bagian Gunung Anyar kan belum ada. Kayaknya aku masuk di grup kecamatan Wonocolo waktu itu. Nah ya sudah, setelah itu terus gimana ini? Gimana caranya? Ya ikuti aja Ibu. Apa eh, coba jualan aja gitu. Coba di-share aja nanti ketagihan. Katanya gitu. Ya sudah Oke. saya buktikan. Saya buktikan waktu itu kan ada di grup kecamatan waktu itu kan ada katalog-katalog ya. Ya, Katalog-katalog waktu itu yang lagi promo itu kalau nggak salah sepatu-sepatu. Sepatu, sandal atau apa merek-merek, nggak tahu merek-merek apa, brand UMKM kayaknya. Waktu itu sayanya posting yang posting katalog itu, terus ada yang menanyakan Porto waktu itu, Porto Slop. Nah, Slop itu harganya kalau nggak salah 65 atau 55 saya lupa. Habis itu saya check out kan. Nah, setelah itu ya itu udah berhasil itu pertama kali. Habis itu pokoknya di minggu pertama itu saya 2 kali check out.
gitu. Oke, awalnya banget nih berarti pengen order dan ternyata malah tahu Evermost dari kakaknya sendiri gitu ya. Akhirnya Kakaknya gabung jadi sendiri. reseller gitu. Iya, kakaknya Oke, sendiri ya malah belum paham. iya. Jadinya yang ahli sekarang malah Mbak Ati. Iya, hari dia sibuk kali ya, sibuk di Iya luar gitu. kegiatannya Iya, ya. Nah, bisa. Iya, Mbak Ati benar. tadi kan udah dapat katalog-katalog dari Mbak Ati sendiri, produk-produk yang mungkin awal banget dipromosi ini tuh kira-kira produk apa aja? Entah itu produk rumah tangga yang emang dibutuhkan atau Mbak Ati ngerasa ini kayaknya orang semuanya butuh atau kayak gimana? Ya, itu waktu itu kan saya ngikuti katalog dulu ya. Katalog setelah sepatu, habis itu ada deluxe kalau nggak salah. Bantal ya. Bantal ya. Habis bantal kemudian ya itu merembet-rembet ke spray, ke apa gitu, disambung-sambungin gitu. Oke, ya jadi emang kebutuhan-kebutuhan orang yang Rumah tangga. sesama Iya, kita juga butuh mungkin ya untuk produknya sendiri ya. Untuk orang iya oke benar. oke siap. Nah kalau em, promosinya sendiri Mbak Ati itu kan pastinya em, apa ya diinfoin juga sama Mas Opi tadi karena Mas Opi juga atau tim community juga yang ngebantu untuk Mbak Ati bisa sampai tahu tentang aplikasinya gitu ya cara order dan lain-lain. Iya. Nah kalau untuk strategi lah bisa kita bilang kayak Mbak Ati itu promosinya ke media apa aja via WhatsApp kah, Instagram kah, atau media sosial apa gitu? Yang saya promosikan itu yang paling utama di status WA ya. Kalau di Instagram saya belum belum nemu nemu itunya, nemu idenya. Kalau di Facebook ya, di Facebook tapi cuma di beranda aja. Di beranda itu kayak pengumuman aja. Bagi yang mereka sudah tahu saya, nomor WA saya biasanya langsung ke WA. Kalau misalnya saya kasih pengumuman ada diskon besar-besaran dari Kintakun. Cek WA sekarang, langsung mereka lari ke WA saya gitu. Tapi masih di Oke, beranda, belum di marketplace-nya. oke, oke, Begitu. oke. Berarti awal tuh emang WhatsApp ngandelin kontak WhatsApp lah ya bisa dibilang ya. Iya, iya benar. Oke. Ada lagi nggak Mbak Ati selain kontak WhatsApp? Belum ada ya. Kayaknya masih kontak WhatsApp ya, karena sebelum-sebelumnya juga pernah online gitu. Apa? Hmm, Pernah jualan online, jadi masih ada kontak-kontak WhatsApp yang lain, teman-teman online yang lain. Oh, kebanyakan oke. gitu. Berarti Mbak Ati sendiri sebenarnya sudah punya konsumen sendiri ya sebenarnya ya awalnya juga ya. Ya, sejak 2016 ya. 2016 kan saya resign dari kantor. Itu habis itu diajakin teman, waktu itu bisnis apa sih? Multi level marketingan gitu ya. Nah, terus Hmm, itu kan sudah mulai ini ya, mulai online ya itu ya lagi banyak-banyaknya online di Facebook. Waktu di itu Facebook. malah di Facebook semuanya. Sebelum Hmm, ada WA, kok sebelum ada WA, sebelum masuk ke WA, itu di dulu ya. Facebook itu sudah ramai jualan. Itu di Facebook sudah ramai jualan, habis itu kan saya juga masih di WA. Habis itu mereka kan mengumumkan nomor WA-nya di Facebook itu. Ya, Oh, oke. di Facebook itu mereka mengumumkan, waktu itu mengumumkan Facebook kalau misalnya kita posting ini apa, habis itu dikasih nomor WA di apa di akhir-akhir kalimat gitu, WA saya gitu, kadang langsung ke Oke. situ. Ya seperti itu, habis itu save kontak sama-sama, habis itu masuk ke grup kan, biasanya masukkan ke grup kan, kalau sudah ada satu produk masukkan ke grup, habis itu ya sudah berkembang lah, habis itu ada kelas-kelas reseller di Facebook, kelas-kelas itu jualan kelas itu saya Ya, ngikutin juga. Ngikutin oke. juga, terus dapat teman baru ya sudah berkembang itu Oke. terus-terusan gitu. Tapi akhirnya Berarti salah ketemu. satu jembatan untuk dapat customer sendiri itu by Facebook juga lah ya, berarti komunitas-komunitas yang ada Ya, di Facebook. Oke, dari sampai Facebook dengan juga. sekarang kontak WhatsApp-nya udah berapa ratus berarti? Kalau nggak sampai berapa ratus ya. Pokoknya saya nggak pernah ngecek, kadang kadang chatnya mereka kependem juga, jadi kayaknya sudah banyak nggak tahu ya. Tapi Udah kalau kebangun. kalau yang sekarang WA ini kan lebih aktif ke WA, itu biasanya yang lihat cuma ya paling maksimal itu 40.
paling maksimal. Nah, kalau sudah 16 itu wah, sudah kayaknya udah bosan melihat postingan saya. Oke, Kayak gitu. benar-benar. Udah ada strategi Nah, sendiri gitu ya, berdasarkan satu triknya. strategi baru. Mm-mm. Oke, kalau ngomongin em, apa ya, omset lah sekarang kita pindah ke omset kira-kira Ya. dari 2022 November udah sampai dengan bulan Juni 2024 kurang lebih udah hampir 2 tahun ya, udah hampir dua Ya, tahun. Kira-kira omset Mbak Ati dari selama gabung sampai dengan sekarang itu udah berapa sih Mbak Ati? Omset keseluruhan kira-kira? tadi yang saya lihat sudah 32 ya, 32 juta itu. 32 juta. Ya, Oke, sedikit. banyak juga. Masya Allah. Sedikit lah, itu sedikit sekali. Itu masih Kalau ada yang untuk 300 itu pernah saya dengar kalau ada yang 300. untuk Sandi itu gede berarti 32 juta itu Ya. banyak pasti proses yang harus dilewatin pastinya kayak Hmm. konsisten itu pasti maintain apa ya customer kan itu nggak mudah lika-liku itu tuh pasti ada lika-liku perjalanan bosennya. Nah kira-kira untuk mempertahankan itu apa sih yang Mbak Ati lakukan misalkan punya strategi untuk ke customer itu harus gimana gitu. Ya, untuk ada customer kita kan ada dua tujuan ya untuk menarik customer, customer lama sama customer baru. Ya, Ya kan? Kalau customer lama kita harus maintain juga, kita harus ajak ngobrol, kadang kadang mancing-mancing kayak gitu, mancing-mancing obrolan lah. Misalnya apa namanya, eh, Bu, apa namanya, Bu tadi ada kegiatan di sini gitu. Kita ikutin ngobrol mancing-mancing, nggak masalah jualan, masalah arisan misalnya. Kita pancing-pancing ke situ. Habis itu, oh iya, itu kapanan itu saya kasih selipin. Saya kapanan itu sudah kirim kasur di sini, Bu. Waktu itu saya jualan kasur, saya bilang ya. begitu. Terus saya kira, ya, bukan dipancing-pancing kayak gitu. Kalau customer baru, ya enggak tahu ya. Kalau customer baru ini kan kadang mereka dari Facebook ya, kemudian minta ke WA kita. Akhirnya dia save nomor. Habis itu kan habis penjualan apa dilakukan penjualan kan kadang mereka sudah lepas gitu aja ya. Ya Ya, wes benar. ya lepas gitu aja ya. Pokoknya kita sering posting ya karena posting kan itu strategi marketing juga kan. Setiap hari kan harus posting. Baik, kita Oke. kita umumin kalau kita buka toko lah. Kalau di status itu kan seperti itu. Mm-mm, Iya. benar-benar. Ya kalau kita Heeh. nggak promosiin kita punya toko atau bisnis online gitu ya, mereka nggak akan Iya, tahu kalau kita punya dagangan gitu. iya, kita harus posting terus-menerus sampai mereka Oke, hafal kalau kita jualan ini gitu. setuju. Ya. Kalau ngomongin tadi konsisten posting dalam sehari, kalau awal-awal itu Mbak Ati bisa posting berapa kali sih Mbak Ati dalam sehari? Ya itu saya nggak ngitung ya. Pokoknya apa yang kan waktu di di grup Evermos itu kan ada itu ya apa namanya bahan promosi ya. Ada bahan Ya, promosi pasti. dari kecantikan, terus kemudian apa herbal muslim, terus apa-apa gitu. Kalau mereka posting di pengumuman itu kan biasanya nyambung di galeri saya ya. Iya, Langsung iya, masuk ke langsung galeri. Nah, masuk ya. pertama kali dilihat ya itu yang saya posting. Oke, oke, oke. Itu yang saya posting udah habis itu kayaknya temanya kalau misalnya temanya mukena sampai mukena dulu deh. Nah, Oh, mukena ini harus didapatkan dulu. Kalau ada diskon, kalau ada diskon itu kita tampilkan di awal. Nah, oke, diskon oke. kan udah orang seneng tuh ya lihat diskon. Habis itu kita tampilin videonya, habis video kemudian harganya dan lain sebagainya. Habis itu nyambung. Setelah ini kok kayaknya apa namanya? Kayaknya stagnan ini yang lihat. Kita rubah Iya, lagi. oke, Kita digas rubah lagi. lagi kayak misalnya kayak ada madu kita madu dulu habis itu ya sampai madunya selesai habis itu kalau apa namanya sudah mulai banyak yang lihat Iya, kita hilangin lagi terus tampilin lagi yang baru itu kan oke. banyak soalnya barangnya eman Iya, kalau iya. nggak closing
Ya, setuju. Iya, Oke, kalau nggak kuat itu eman sekali. walaupun ibaratnya apa ya, sering posting, tetap harus ada strategi yang apa ya, untuk ngejadiin story pun atau bikin uploadan buat bahan promosi pun harus dipikirin, kayak tadi Mbak Ati bilang harus Iya, promonya iya di harus sambung awal. menyambung. Iya, harus ada temanya kalau saya. Kalau kalau saya status itu harus bertema. Setuju, Karena setuju, setuju. karena gitu tadi status itu kan story ya menurut saya. Jadi kalau misalnya Anda jualan, Anda harus bercerita, ada ceritanya di situ begitu. Kan saya suka bercerita. Ya itu Aman. awal awal-awal misalnya kan orang itu ya, misalnya awal-awal kita kasih selamat pagi atau apa itu nggak bisa kalau saya. Kalau saya kurang 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 apa ya, kurang mendobrak lah ya. Jadi kalau misalnya awal-awal itu malah saya kasih postingan postingan senam atau kebugaran gitu untuk mengecilkan perut gitu. Langsung dobrak aja untuk untuk mengecilkan perut ya. Itu kan ada senamnya ya. Itu saya upload senam untuk mengecilkan perut atau lengan gitu. Habis itu eh, setelah selesai itu biasanya saya tulis di status saya habis ini iklan ini. Aku bilang gitu kan. Oh, Habis ini iklan, habis itu saya kasih apa namanya kayak kesehatan kayak apa gitu kayak herbal kayak CSR kayak apa namanya timbangan apa ya itu kayak menyambung habis itu ada kayak dokter apa gitu berbicara ya seperti itu oke. dokter Berarti apa gitu. di konsep juga ya, dari pagi pun kalau bahasa Sandi morning greeting-nya tuh udah dipersiapkan, entah pagi itu ada yang senam, ada yang ngelawak dulu sampai dengan postingan-postingan selanjutnya ya. Keren, Kalau keren. direncanakan enggak, tapi kalau pengennya kan waktu itu pengen olahraga ya sudah kayak posting ini dulu kan yang saya kerjakan itu ingin ingin mengikuti olahraga ini sudah saya posting ya begitu sesuai sesuai mood sih kalau saya ya tapi jangan dicontoh ya itu kurang baik kalau sesuai mood harus Iya, konsisten. berarti em, di sini tuh Mbak Ati juga memikirkan audiens gimana caranya biar mereka stay dengan story yang dibuat gitu ya. Oh iya harus harus Oke, begitu oke. karena ya apa ya untuk mereka melihat melihat lagi postingan saya selanjutnya Ya, mantap, keren, keren. ya Strategi yang baru aku iya dapetin juga nih ternyata. Untuk Bapak Ibu, reseller-reseller yang lagi nonton ini boleh banget diterapin, mulai dicoba. Karena buat mempertahankan orang lihat story kita tuh nggak mudah menurut aku secara pribadi. iya. Nah, Betul. ngomongin produk nih, kalau tadi udah sampai promosi produk awalnya apa kira-kira, selama bergabung Mbak Ati pernah dapat komisi yang paling besar itu berapa dan dari produk apa aja? Komisi yang paling besar, komisi tantangan ya. Kalau Boleh. komisi mingguan kan biasa ya, kalau komisi mingguan 35.000 itu harus ada sih setiap minggu. Kalau misalnya, kalau komisi tantangan itu yang menantang itu yaitu spray, spray, kemudian yang saya pernah ya, Ya, spray, kemudian gorden, kemudian in the box. Yang paling tertinggi itu spray waktu itu. 500.000 saya dapat ya di 500.000 akhir-akhir. itu berapa lama? Apa tantangannya Mbak? Tantangannya waktu itu kalau nggak salah nggak anu penjualan tertinggi spray apa spray gorden dan apa gitu. Pokoknya saya waktu itu ordernya berapa ya? 16 ditambah 5 itu berapa? 1921. 21 spray ya, 21 spray. Dari Ya, ngejual 21 21 spray itu dapat ya 500.000. 500.000. Tapi pikir saya nggak dapet soalnya saya nggak bisa lihat itu kan nggak ada itu ya listnya ya ini siapa yang menang ya tiba-tiba ada masuk 500.000 oh, apa ini ternyata saya menang Oh, malah rezeki rezeki nomplok malah ya. iya pas gak punya duit ada Oke, lima ratus oke, ribu oke. ah iya habis itu in the box juga dapat 100.000 ya itu Oke, oke. lumayan 600 Kalau ribu ya
600.000 langsung itu. Belum dengan komisi mingguan tiap bulannya Oh 30.000 nih. belum, belum ada Udah lagi itu. hampir 800 berarti. Ya hampir, Dengan hampir mendekati. mengandalkan tuyulnya handphone, Iya, alhamdulillah 1 bulan udah bisa 800.000 untuk biaya dapur, insya Allah aman banget ya Mbak Tia. iya, nggak dengar, kurang dengar. Dengan 800.000 untuk sebulan, produk dapurnya kita, beras, terus produk-produk yang lain itu tercukupin lah insya Allah ya. Ya, insya Allah ya. Yang Kurang dari lebih begitu. suami disimpan. Ya, Iya, yang dari suami disimpan uangnya, oh, ditabung. oh ya, harus beda itu. Belum saya cairkan sampai sekarang ya. Jadi biarin Masya aja. Allah. Buat apa? Kalau boleh tahu Mbak Ati, Apanya? nggak Komisinya dicair-cairkan. nanti dicairkan ya. Kalau misalnya nambah-nambah modal, habis itu ngeklik GoFood atau ShopeeFood gitu kan, tinggal klik. Lapar nih, Oke. tinggal ini aja dana darurat. Dana Ya, jadi darurat, benar. dana darurat. Iya. Oke, dari sekian banyaknya kompetisi, liga, tukar poin, kira-kira Mbak Ati udah ngapain aja sih dengan kegiatan-kegiatan itu? Entah Mbak Ati pernah tukar poin dengan rumah, kalau ada ya, atau emas. Jauh, sangat jauh. Tukar poin ini lagi mengumpulkan poin untuk umroh ya. Masya Allah, aku doakan biar cepat terkabul, banyak orderan, makin banyak lagi Amin, didoakan poin-poinnya. semuanya. Amin, amin. Iya, masih berapa? Masih berapa itu? Pokoknya waktu itu ada gara-gara ada BOE ya, BOE Ya, Beauty of Angel. BUMN. Poinku berkurang ini. Ada voucher voucher potongan menukarkan poin 15.000 atau iya 15.000 kalau nggak salah. 15.000 itu dapat apa? Potongan harga 20.000 BUE. Kan eman kan? Ya itu Lumayan. saya tuker 3 kali tuh kayaknya. Saya Udah tiga tuker tiga kali. kali. Iya sudah berkurang lumayan kan? 15.000. Satu dua tiga padahal lumayan banget poin yang ditukar untuk BUE. Tapi nggak apa-apa, untung 20.000, 20.000 Iya, ya kayaknya. benar. 20.000 belum untung produk itu kan? Iya, dialokasikannya udah tahu berarti ya. Nah, kalau untuk Iya. liga-liga gitu, udah pernah ada yang dapat berarti? Liga-liga maksudnya? Liga Tamasya, kan kita ada tuh Liga Tamasya, terus Oh Liga belum, belum. belum tahu itu apa itu. Kayaknya belum Ya, belum sampai ke sana ya berarti aku. nanti pasti aku jelasin, tapi sekarang kita bahas dulu nih topik-topik yang lagi hangat dan aku pengen Ya. nanya ke Mbak Ati lagi untuk em, apa ya? Kalau untuk kira-kira kalimat atau saran nih atau kata-kata motivasi untuk para reseller-reseller yang lagi berjuang untuk berproses dan mencapai tujuannya masing-masing, kira-kira dari Mbak Ati apa aja sih hal yang harus kita fokuskan untuk nyampe ke Hal sana? yang harus kita fokus. Ini untuk pemula atau untuk yang sudah mahir? Boleh Untuk untuk yang pemula dulu deh. pemula dulu. Kalau untuk pemula itu jangan pikirin untungnya dulu, untungnya harus besar atau apa itu jangan dipikirin dulu. Yang penting layanan Anda bagus, pelayanan Anda bagus. Habis itu setiap hari posting ya, setiap hari posting, jenuh dan lain sebagainya itu pasti ada. Kemudian apa namanya? Apa perbaiki pertemanan, perbaiki apalah, silaturahmi itu lebih bagus. Nah, ya itu. Habis itu kalau sudah lancar ya pelayanannya harus baik terus menjadi penjual yang baik gitu aja. Untuk pemula ya. Amin. Terus main di transaksi berapa misalnya minggu pertama transaksi 100.000 kalau udah mahir lanjut ke 200.000, 500.000 sampai 1 juta gitu. Udah itu kalau misalnya pemula awal-awal. Kalau yang sudah mahir Kalau kalau udah yang sudah mahir mahir, nih, sudah mahir nggak usah pakai itu. Kalau sudah mahir itu wis pasti itu ketemu dengan untung rugi.
Untung Untung benar. rugi, bangkrut dan lain sebagainya udah paham tuh mereka. Oke, Iya, berarti bisa dibilang untuk yang reseller baru lah. Pertama konsisten, rajin posting dulu konsisten. dan mulai Iya, mencoba dulu ya. ya. Kalau untuk yang reseller udah lama gabung, mungkin lebih ke harus tetap semangat, ingat lagi tujuannya, terus apa Iya. yang ingin dicapai. Kayak Mbak Ati tadi secara nggak langsung udah oke, aku udah punya tujuan, mau ngumpulin poin yang banyak untuk mencapai ke umroh. Kayak gitu. Jadi benar-benar harus ada tujuan lah, Tujuannya nggak tahu. harus ada Oke, tujuan, ya. kalau dari Mbak Ati sendiri, harapan Mbak Ati ke dirinya Mbak Ati ya untuk eh, apa ya untuk kegiatan selama di Evermost-nya apa kira-kira untuk dari Mbak Atinya sendiri? Itu saya sendiri. Untuk saya sendiri, saya tuh ingin mengupgrade skill ya, skill komunikasi saya, terus pengetahuan bisnis saya. Habis itu kayak mengikuti strategi marketing yang saat ini kan setiap setiap strategi marketing kan berubah-ubah ya, Juga dari zaman ke zaman ya. Dari dulu waktu itu Facebook, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke tele dan lain sebagainya. Kemudian kembali ke WA lagi, terus kemudian ke sekarang ada TikTok ya. Ya wis itu harus cepat-cepat menguasai strategi marketing yang sekarang ini karena takutnya sudah kelewat gitu ya. Emang ya kalau kelewat kita kehilangan relasi kan. Habis itu ya itu kan kalau misalnya kita nggak ngikutin apa namanya ilmu yang sekarang atau kita upgrade ilmu ya ilmu ilmu yang sekarang itu takutnya kita juga terseleksi kan akhirnya kita kalah benar. juga nanti. Mm-mm. Harus Setuju benar-benar sih Mbak. belajar, Jadi terus-terusan dengan belajar, perkembangan nggak berhenti. dengan Iya, perkembangan harus zaman pun ngikutin. kita harus mengikuti perkembangan zaman itu ya. Siap Iya, deh. harus ngikutin. Berarti sayang banget, aku benar-benar sayangin banget percakapan ini, obrolan ini harus diselesaikan gitu karena waktunya juga mungkin harus kita perbanyak lagi, mungkin insya Allah kita bakal ada season keduanya. Dan Ya, terutama aku mau ngucapin makasih banyak juga kepada Mbak Ati ya, udah sama-sama. nyempetin waktu yang pertama, sharing ilmu, sharing tips dan triknya kepada reseller-reseller yang lagi nonton kita pada hari ini. Aku yakin insya Allah apa yang Mbak Ati sampaikan bisa menjadi motivasi untuk para reseller yang sedang berjuang gitu. Iya, sama-sama. Dan Terima aku juga kasih. mau ngucapin makasih banyak juga untuk reseller-reseller yang udah nonton kegiatan kita pada hari ini. Semoga makin keren lagi. Semoga makin tujuannya makin matang lagi apa yang dicapai kayak gitu. Iya, Oke, kalau kayak gitu Mbak Ati, aku terakhir mau ngucapin makasih banyak. Dan untuk sobat Evermost nih, Bapak Ibu reseller, jangan lupa konten ini untuk di like, di komen, di subscribe karena kita bakal akan terus ngobrol sama reseller-reseller inspiratif yang bakal ngasih banyak banget motivasi dan informasi yang pastinya berguna untuk kegiatan selama di Evermost. Kalau kayak gitu Mbak Ati, aku makasih iya, banyak. iya. Terima kasih Semoga sama-sama. semoga tipsnya tadi bermanfaat untuk kita semua. Kalau kayak gitu, Ya, mungkin kita tutup aja ya alhamdulillah Mbak Ati bermanfaat. ya. Ya, terima kasih Mas Terima Andi. kasih Terima kasih banyak. teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa juga di ngobrol Ya, bareng reseller di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evermore